Au musyaharatin atau mertua. Au musyaharatun ma'tufun ala binasabin wa syiddafi zaujati adam mahramiyatin bisababi musyaharatin. Au musyaharatin atau sebab mertua. Fatahrum mangka haram opo sapa zaujatu aslin jaujahe wong tua. Sapa zaujatu aslin jaujahe atau bojo wadone wong tua. Maka haram menikahi istrinya mertua, maksudnya wong orang tua. Min abin saking bapak au jadina tawa mbah. Li abin kadue tunggal bapak au ummin atau tunggal empok. Mertua kita berarti istrinya bapak mertua, itu haram ditikah. Atau nenek ya, nenek itu berarti ya neneknya istri gitu ya. Wa in alalan sanajan sa pendure sapa apa. Wa in alalan sanajan sa pendure sapa apa. Dan terus ke atas ini. Ibu mertua, nenek mertua dan terus ke atas. Min nasabin saking arah-arah nasab, baik yang dihubungkan oleh darah aurotoin atau susun atau yang sesut satu susu. Wa paslilan anak zaujatu paslin ya wa paslai wa zaujatu paslin lan bojo wadone anak min ibnin saki anak lanang wa banatin lan anak wadon wa banatin lan anak wadon wa in sapulalan sanajan sapangisor wa in sapulalan sanajan sapangisor sapa ibnin wa banatin min huma saking ibnin lan ibnatin wa in sapulalan sanajan sapangisor sapa sae teh paslin min huma saking ibnin lan ibnatin. Kemudian wa asli zaujatin lan haram lan haram wong tuane bojo wadon. Lan haram wong tuane bojo wadon. Lan haram wong tuane bojo wadon biropi matupun dibaca ropa. Matupun ala zaujah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu zaujatin lan haram apa wong tuane bojo wadon ai ummahatuha tegese pira-pira emboke bojo wadon. Binasabin kelawan tunggal nasab aurodoin atau tunggal susun. Aurodoin atau tunggal susun. Juga haram menikahi orang tua istri ya, orang tuanya istri. Siapa orang tua istri itu? Ummahatuha, yaitu ibu-ibunya gitu ya, ibu atau neneknya istri. Baik karena baik dari segi nasab, ibu nasab berarti ibu kandung atau ibu susun ya, ibu susun. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa ilang wa il alat lan sajan luhur sapa ummahat dan terus ke atas ya, berarti ibu. Kemudian siapa lagi? Ibunya, ibu dan terus ke atas. Wa ilam yadkhul lan senajan durung duhul. Lan senajan durung maduhul sapa si jawaz biha kelawan zaujah. Nah, biha kelawan zaujah, walaupun si suami itu belum menggauli istrinya, maka ibunya si istri itu sudah menjadi mahram sesuai dengan kaidah akadul banat tahrumul ummahat. Dengan mengakadi anaknya maka ibunya menjadi mahram. Lil ayati kana ayat wa hikmatuh lan utawi hikmah haram iku ibtila'uz zauji dan cobane jawaz. Iku ibtila'ul jawzi dan cobane jawaz. Adapun hikmah diharamkan mengawin ibu mertua adalah karena ibtila'ul zauji ya, dicobanya dia jawaz atau suami bimukalamatiha kelawan omong-omongan kelawan
ummahat bimukalamatiha kelawan ngobrol atau omong-omongan kelawan ummahat, karena si suami itu ya pasti tidak akan lepas daripada komunikasi dengan siapa, dengan ibunya istri gitu. Wal khalwatilan bersepet, dan pasti mereka berdua kadang-kadang ngobrol berdua, misalkan istrinya lagi di kamar, kemudian bapak mertuanya lagi ke sawah, cuma dia misalkan yang di ruangan depan dengan mertua, maka begitu anaknya diakadi maka ibunya menjadi mahrum, karena kalau tidak diharamkan maka nanti akan dosa terus-terusan. Litartibi amdi zaujati, karena nartibakan perkarane zaujah, karena nartibakan perkarane zaujah. Yang namanya suami nanti akan sering bermukalamah, sering diskusi dengan ibu mertua untuk menyelesaikan urusan zaujah. Karena orang berumah tangga ini pasti tidak akan lepas dari pertengkaran, maka mungkin saja si suami tadi akan lebih banyak curhat kepada mertuanya. Pahurimat maka dan haramakan sapa umat, maka ibu mertua menjadi mahrum. Kasabi kotaiha kaya atau kasabi kotaiha halimadani wadon loro kambing ini zaujah. Halimadani wadon loro kambing ini zaujah. Air zaujatul asli wa zaujatul pasli. Air zaujatul asli wa zaujatul pasli, ya, istrinya ayah dan istrinya anak itu sama, istrinya ayah dan istrinya anak itu sama mahrum. Begitu pula mertua itu juga mahrum. Bismillahirrahmanirrahim. Binafsil akdi kelawan zatiyah akad. Jadi begitu akad langsung itu yang namanya ibunya istri menjadi mahrum, sama halnya dengan istrinya bapak. Istrinya bapak itu seperti ibu tiri, ya, dengan istrinya anak berarti siapa? Mantu. Itu begitu akad langsung menjadi mahrum. Liyata makana supaya kongang sapa sirojul minzalika liyata makana supaya kongang sapa sirojul minzalika saking mengkon-mengkonon mukalamah wal khalwah titik. Wa alam lan weruhana sapa sira ana ing satemene kelakuan iku yu'tabaru dan bilang-bilang bi zaujatayil abi ing dalam bojo ne bapak wal ibni lan anak, wa bi ummi zaujati lan ing dalam boke zaujah, inda adami duhul ing dalam nalikane ora nanane duhul, inda adami duhuli ing dalam nalikane ora nanane duhul bihinna kelawan sinten, kelawan zaujatayil abi wal ibni wa bi ummi zaujah. Obayakuna yenta ana ofal akdu ofal akdu akad iku sahihan sahih. Ulangi lagi, ibunya istri namanya apa? Mertua. Istrinya bapak namanya apa? Istrinya bapak ibu tiri, betul ya? Ibu tiri kan? Kalau istrinya anak namanya apa? Mantu. Itu binafsil akdi dengan zatiyah akad, maka itu sudah menjadi mahrum. Tapi bisa nak menjadi mahrum teh dengan catatan akadnya harus sahihan, akad yang sahih. Jadi begitu diakadi dan akadnya akad yang sahih, maka mereka itu langsung menjadi mahrum, ya. Ibunya istri, begitu kita mengakadi anaknya, maka ibunya langsung menjadi mahrum. Jadi boleh kita ngobrol berdua, ya, bersentuhan juga tidak batal, ya.
dan lain sebagainya. Begitu pula istrinya faslun, istrinya aslun ya, istrinya orang tua, berarti siapa? Ibu tiri. Begitu bapak kita mengakadi wanita, maka kita sebagai anaknya ini sudah langsung menjadi mahramnya ya. Asalkan dengan catatan ayyakunal abadu sahihan, akan itu harus akan yang sahih. Wa kadzalan kaya iki wa kadzalan iku kaya iki haram fasluha utawi anake zaujah. Fasluha utawi anake zaujah, begitu pula haram anaknya istri. Ai az-zaujah itu tegese anake zaujah, baik anak nasab ataupun anak suson. Binasabin kelawan tunggal binasabin kelawan nasab aurodoin atau tunggal suson. Walau biwasitotin lan senajan kelawan lantaran sawaun iku pada uga bintu beniha utawi anak wadon anak lanange zaujah, utawi anak wadon anak lanange zaujah. Anak perempuannya anak laki-laki, anak wanitanya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki punya anak wanita, namanya apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu juga sama ya, bakal masuk pada kategori faslun atau anak zaujah. Wabnu bibi ibnati halang anak wadone zaujah. Wa in sakulat lan sanajan sa pangisor sopo bintu ibniha titik. Nah tapi awas, anaknya zaujah itu berarti apa namanya? Anak tiri ya. Mang Opik nikah dengan janda, nah, contoh aja Mang Opik jangan sedih lah. Mang Opik nikah dengan janda, sudah punya anak itu jandanya, maka anaknya zaujah itu namanya apa? Bintu zaujah, itu namanya anak tiri. Ini anak tiri wa kadza fasluha, begitu pula termasuk kepada kategori mahram, yaitu anaknya istri. Saha anaknya istri teh? Anak walon, anak walon, anak tirinya anak walon. Eta anak walon hukumnya mahram, tapi dengan catatan indah khola biha, tuh ada syaratnya. Indah khola lamun wis ngaduhur sapa si jawas biha kelawan zaujah. Kalau Mang Opik geus hubungan ya dengan mamahna, maka anaknya menjadi mahram. Contoh begini nih, contoh si Jahid menikah dengan si Fatimah ya. Nah si Jahid itu tidak tahu seluk beluk keluarga Fatimah. Tahu Fatimah cantik, langsung dia tembak, langsung dia tikah. Selesai akad, kemudian dia tidur ya bersama istri tercinta Fatimah. Pagi-pagi dia lagi nongkrong nonton TV, ada yang nyuguhin air kopi sama goreng ulen sama goreng tempe misalkan. Ini bapak silakan diminum. Loh kok manggil bapak? Kamu siapa dek? Saya kan anaknya Mimi Fatimah. Loh anaknya Mimi Fatimah sudah sebesar ini, cantik lagi. Wah ibunya sedih kaoh gitu. Nah si Zaid ini bagaimana nih? Malamnya sudah hubungan dengan ibunya, dengan Fatimah. Boleh nggak menikah dengan anaknya? Nggak boleh, karena sudah dipakai ibunya, maka anaknya menjadi mahram. Jadi syaratnya anak tiri bisa menjadi mahram andai kata indah khola biha. Apa artinya? Sudah dukul dengan ibunya, dengan Fatimahnya. Bagaimana kalau malamnya tidak sempat duhul? Kenapa? Karena banyak nyamuk. Dia tidurnya di luar gitu. Pagi-pagi ada yang ngasih makanan. Ini ayah silakan diminum. Ah ya. Emang kamu siapa dek? Oh saya itu adalah anaknya Ibu Fatimah. Loh anaknya Ibu Fatimah berapa tahun umurnya? 24 tahun pak, 24 tahun. Waduh ini sudah waktunya punya anak. Sudah waktunya bertelur ini kalau ayah mah gitu. Nah ini kalau secara fikih nih, boleh itu si Zaid menceraikan Ibu Fatimah, boleh. Kemudian pindah kepada siapa? Ya kepada anaknya, karena anaknya belum jadi mahram, asalkan selama belum digauli, diduhul si ibu. Nah ada si duhul mau bahaya, tidak boleh. Bian watia kelawan yen ngawati sapa sinten? Sapa jawas? Kelawan yen ngawati sapa zaujah ing zaujah. Peutingna geus dipake ta si Fatimah teh, bakat urug make ge.
walau fi duburi lan sanajan di dalam dubur, walaupun memakai dina dubur. Da si jadi rusuh teuing salah asup. Lah kajalan tukang jalan pantok kecepet pisan. Ingkana lamun wa ingkana bahkan wa ingkana lan sanajan ana opal abdu akad iku fasidan rusak. Wa ilam yatoha lan sanajan durung ngawati sapa si jauza ing jauza. Wa in nganggo bukan sanajan wa in lam yatoha gitu. Wa in lam yatoha lan lamun durung ngawati sapa jauza ing jauza. Kumaha lamun si jaya teh belum melakukan hubungan suami istri dengan istrinya gitu. Lam tahrum maka durung haram sapa bintuha anak wadone jaujah, maka anak wanitanya itu belum haram. Paham ya? Hah? Si Zaid menikah dengan Fatimah. Siapa istri Zaid? Fatimah. Fatimah itu janda, punya anak satu namanya Maryam. Ya, pertanyaannya, Zaid sudah menikah dengan Fatimah. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum Maryam? Apakah sudah menjadi mahram atau belum? Belum, karena belum digaul. Malamnya tidur bersama dengan Fatimah, tapi belum digauli. Lam yatoha. Bagaimana itu? Pagi-pagi begitu ngobrol dengan Maryam, lah ternyata Maryam cantik juga ya. Bolehkah ketika sudah menceraikan ibunya dia menikah dengan anaknya? Lam tahrum bil tuh anaknya itu tidak haram. Nabi khilafi umiha, berbeda kalau mboke jaujah. Berbeda dengan ibunya, kalau menikahi anaknya, maka ibunya gimana? Kalau si Zaid itu langsung menikahi Maryam anaknya, ya mikir ya. Si Zaid menikahi anak Fatimah. Siapa anak Fatimah itu? Maryam misalnya. Bagaimana hukum ibunya? Langsung menjadi mahram walaupun si anaknya belum diduhul. Lamun ngawin anak nama itu mah otomatis. Ya, gitu. Mang Opi kawin dah jeung Maryam, indungna Maryam namanya Fatimah. Beres akad, Mang Opi mau pergi sholat, misalkan salaman dengan mamahnya. Ya mahram itu. Ya, tidak apa-apa kalau dengan mahram. Boleh nggak menikahi ibunya? Barang ternyata loh ibunya lebih cantik, anak nama goreng ih. Coba irung lagi udah mes. Boleh nggak pindah ke induk ibunya? Nggak boleh, mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbeda dengan ibunya. Wala tahrumulan orang haram apa bintu zaujil ummi. Anak apa bintu zaujil ummi, anak wadone bojo lanange mbok, bojo lanang ibu. Anak perempuannya zaujul ummi, suaminya ibu. Berarti bapak teren ya. Hah? Suami ibu itu siapa? Suami ibu siapa? Bapak. Bapaknya bapak tiri. Contohnya gimana? Zaid punya bapak. Bapaknya teh bernama Bakar. Bakar itu bapaknya Zaid. Kemudian Bakar menikah dengan Fatimah. Fatimah itu sama janda juga gitu kan. Nah, kemudian Fatimah itu punya anak bernama Maryam. Nah, itu Maryam itu sebagai apa itu? Bintu, anak perempuannya zaujul ummi, suami anak perempuannya suami ibu. Oh salah, berarti bukan bapak ya. Jadi salahnya gimana? Si Zaid punya ibu. Ibunya Zaid bernama siapa? Zainab misalkan ya. Kemudian Zainab itu yakni ibunya Zaid menikah dengan bapak Bakar, ayah Bakar. Ayah Bakar itu sudah punya anak ya, bawa anak namanya Fatimah. Jadi Zaid menyebut ke Bakar namanya zaujul ummi, suaminya ibu ya. Kalau menyebut kepada Fatimah namanya bintu zaujil ummi, anak putrinya suami ibu. Jadi ayah Bakar kawin dengan ibu Maryam. Nah itu si Zaid dengan si Fatimah itu mahram bukan? Bukan mahram. Jadi anak perempuannya suami ibu itu bukan termasuk mahram, maka menang dah. Ibu Maryam menikah dengan ayah Bakar,
Kemudian Nok Fatimah boleh menikah dengan si Zaid, indung ka bapak, anak. Makanya anak perempuannya suami ibu atau anak perempuannya bapak tere, kurang nama, boleh kita nikahi karena itu bukan termasuk mahram. Ada tapi paham? Nah gitu. Jadi wala tahrumu, dan tidak haram bintu zaujil umi, anak perempuannya ayah tiri. Zaujil umi itu ayah tiri kan, suaminya ibu itu ngaranna ayah tiri. Ayah tiri punya anak perempuan, tak anak perempuanana ayah tiri itu bukan termasuk mahram, maka boleh kita menikah dengannya. Wala ummu zaujatil abi, lan ora haram loh, ora haram ya baik. Mboke jauh jahe bapak, mboke jauh jahe bapak, mbok istri bapak. Istri bapak teh saya berarti indung tere, ibu tiri. Kalau ibunya ibu tiri berarti apa namanya? Nenek tiri. Ya, betul nggak? Itu tidak haram menikahi nenek tiri. Bapak orang mau kawin jeung indung tere, orang mau kawin jeung indungna indung tere. Jeung nini berarti lumayan cenah harta karun loba cenah. Ngaputing we ngan wasi gara maot sa si mah teh cenah. Ambe warisna turun. Wal ibni lan apa nih? Lan ora haram mboke jauh jahe anak. Wal ibni ae wala ummu zaujatil ibni. Nah, itu nih make ae. Wal ibni tadi apa wal ibni? Wala ummu zaujatil ibni. Juga tidak haram menikahi ibunya istrinya anak. Istrinya anak itu berarti siapa? Istrinya anak siapa itu? Zaujatul ibni, istrinya anak berarti mantu kan? Nah, betul nggak? Nah, kalau ibunya mantu berarti apa? Besan kan? Ngerti nggak? Awas otak nak jalan dia, nak mulai kemana ya? Ibunya apa namanya? Istrinya anak, zaujatul ibni, istrinya anak. Istrinya anak itu namanya apa? Ipa. Pamajikan anak karena nanti mantu. Kalau ibunya istrinya anak, ibunya mantu berarti besan kan? Masa bertua? Besan berarti nggak besan. Tapi ketika jika malam dia pikir istrinya anak namanya apa? Kalau ibu dari istrinya anak, besan kan? Ya lama tuh bisa tulis satu tuh di mana? Besan. Jadi boleh kita menikahi besan. Ngerti kan? Ngerti yang makanya mikir. Titik waman watiya imra'atan bimilkin aw syubhatin minhu kan watiya bi fasilin nikahin aw syir'in aw bidhonni zaujatin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sapa wonge, waman lan utawi sapa wonge, waman lan utawi sapa wonge iku wati'a ngawati sapa siman. Awati kasa imro'atan ing wong wadon, apabila ada seseorang menggauli seorang wanita, dia digauli bimilkin ay albabu sababiyatun muta'alliqatun biwati'ah, bimilkin kelawan sebab ngamilik. Seseorang menggauli wanita karena wanita tadi adalah miliknya atau hambanya. Aw syubhatin, atau karena wati syubhat. Aw syubhatin, atau karena syubhat minu saking siman, atau dia menggauli wanita itu karena wati syubhat, wati kesalahan. Ya, kekondangan tiputing ningali pamajikan asup ka kamar panghareupna. Tuluy tengah puting ditutulkeun da listrikna dipareumah langsung weh to the point gitu.
tendangan penalti ngan eta tah anu boga gawang anu kakarasa duka henteu cicing wae gitu. Ai barang listrik di hudakon ulo geuning pamajikan tatangga eta. Pak, punten ya saya salah gawang. Ah, jangan sungkan-sungkan. Ih, teuceul kalau ngomong jangan sungkan-sungkan. Eta namanya wati syubhat. Kan wati kaya yang tangawati sapa si wong bifasidi nikahin kalawan nikah kang fasid. Termasuk kepada kategorinya adalah orang yang menggauli wanita dengan nikah yang fasid. Au syira'in atawa tuku. Au bizonni zaujatin atawa kalawan nyangka jaujah. Coba teh pamajikan. Paling asar ada beda cenah ieu mah ieu. Jangan geblos. Berarti syubhatnya. Nah, harumah maka haram. Harumah maka haram alaihi ingatase siman maka haram alaihi ingatase siman sapa ummahatuha pira-pira emboke imro'ah, maka ibu dari wanita yang sudah digauli tadi, baik digaulinya itu karena si perempuan itu sebagai anaknya atau karena wati syubhat ya gitu. Maka ibunya itu diharamkan. Wa banatuha lan pira-pira anake imro'ah. Ya, tadi teh contohna misalkan si jaya teh asupna salah kamar. Nah, akhirnya dia bergaul dengan seorang wanita yang dia duga istrinya. Au bizonni zaujatin, ternyata itu ada tetangga gitu. Maka haram ibu daripada wanita yang tadi kita gauli. Begitu pula wabana tuha anak-anak wanita tadi. Wa harumat lan haram ala abai ingatasi pira-pira bapane jaoz atawa wong wa abnai. Wa harumat lan haram apa imro'ah. Juga wanita tadi misalkan kita kasih nama lah wanita tadi namanya jawilem ya. Si jawilem itu kamar ditidur di kamar depan. Si Jahit masuk ke kamar depan, dia duga yang tidur di kamar depan itu siapa? Istrinya. Barang selesai hubungan, ternyata listrik dinyalakan, ternyata itu bukan istrinya, tapi tetangga. Nah, si mbak, ya mbak tuh cicing wae, tuh kumat, ngagorong tuh bisa gadangnya ku batur, ngeunah ongkoh, siapa mah tercet, itu ku ngeunah ongkoh. Maka pertama harumat alaihi haruma alaihi ummahatuha wa bana, maka ibu nasi jawilam menjadi mah, wa banatuha anaknya si jawilam juga menjadi mah, juga wa harumat si jawilam haram ala abaihi ingatase pira-pira bapana si jawot, bapana si jaid haram bagi si jawilam. Begitu pula anak-anak si jaid haram bagi si jawilam. Paham ya? Wa abnaihi lan pira-pira anake jawot. Kenapa li'annal wata'a, karena saat menewati bimilkil yamin kalawan sebab milik yamin. Iku nazirun kang manggon bimanzilati aqdin nikah, kalawan nggon-nggoni akad nikah. Kalawan nggon-nggoni akad nikah. Au bi syubhatin atau kalawan ati syubhat. Yasbutu tetep apa nasabun nasabul iddatul iddah. Lihtimali hamliha kana ihtimal ngandungnya marang minus saking siman sawaun pada uga awujida anata dan temu min hasaking marang syubhatun amla atau ora lakin yahrumu tetamin haram alal waqti ingatase wong ngawati bisyubhah apa nazru umil mautu ati ningali mboke wadon kang den wati. Wa bintu halan anak wadon ya si mautu ahwamas wa halan memek ya si umul mautu ahlan bintuha. Farun wa ta'ala.